dia curhat sama Keanu ya kalau nggak salah ya gitu. Saya kaget gitu, kok lu nggak bilang gitu. Kan dia bilang di situ sampai sakit banget dia bilang. Nah, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Enggak, kalau apa yang pink-pink itu nggak ada. Saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini. Jumat 23 Januari 2026, dunia maya dikejutkan dengan meninggalnya influencer atau pemengaruh Lula Lava yang merupakan kekasih dari Muhammad Reza Octavian atau yang akrab dikenal dengan nama Reza Arab. Berbagai pertanyaan hingga spekulasi liar pun muncul atas kepergian Lula yang mendadak. Lalu apa penyebab meninggalnya figur multitalenta tersebut? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Duka menyelimuti dunia maya. Influencer atau pemengaruh Lula Lava ditemukan meninggal dunia di kamar apartemennya pada Jumat malam. Kepergian wanita 26 tahun ini secara mendadak membuat keluarga dan teman-teman dekatnya kaget. Belum diketahui jelas apa penyebab meninggalnya tunangan dari disc joki Reza Arab ini. Namun sebelumnya Lula Lava sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Lula juga menyebutkan kalau ia pengidap berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran kencing, usus bengkak, batu ginjal, hingga GERD. Senin 26 Januari 2026, tim iNews 5 berhasil menemui dan mewawancarai langsung Muhammad Feroz, ayah dari Lula Lava, di kediamannya di daerah Jakarta Timur. 3 hari pasca meninggalnya Lula Lava, keluarga menggelar pengajian dan doa bersama di kediaman orang tua Lula di kawasan Buaran Indah, Jakarta Timur. Tak hanya keluarga dan tetangga, pengajian juga dihadiri sahabat dan tunangan Lula Lava, Reza Arab. Tim iNews File menemui Muhammad Feroz, ayah Lula Lava. Kepada kami, Muhammad Feroz menceritakan sosok anaknya yang sejak kecil selalu ingin menyenangkan semua orang. Kalau sosok Lula dari kecil emang orangnya ceria, dia baik, emang dari kecil emang terlihat dia anak yang baik. Semua keluarga sayang sama dia gitu ya, maksudnya keluarga dari ipar itu semua sayang gitu sama dia. Sering di kemana aja dia selalu dibawa gitu. Itu kadang-kadang suka izin ke saya, kadang-kadang tahu misalkan gak dikasih nih, dia bakal dilariin sama ibu sama ini gitu. Karena memang Lula nyenengin di keluarga ya. Kepergian Lula Lava secara mendadak pada Jumat malam membuat keluarga kaget. Mendapat kabar kondisi sang anak tidak baik-baik saja, Muhammad Feroz langsung meluncur menuju lokasi kediaman Lula.
Oh jelas kaget karena benar-benar nggak kelihatan ya gitu. Kita komunikasi sering ya kan, walaupun dia nggak tinggal serumah sama kita ya gitu. Waktu dikabarin kita langsung ke rumah sakit, kita langsung meluncur gitu. Karena kan pas saya dikasih kabar Lula kritis gitu. Lula kritis, kita buru-buru dong berangkat maghrib ya, lewat maghrib jam 18, hampir jam 7 gitu. Kita buru-buru berangkat gitu, terus masih terus komunikasi sama asistennya gitu. Bahasanya tuh udah ngambang gitu, bahasanya udah meragukan gitu ya kan. Lula kritis mungkin dia nggak berani bilang udah nggak ada, karena kita perjalanan jauh ya dari Cakung ke Dharmawangsa kan itu waktu gitu. Terus akhirnya di tengah jalan akhirnya kita diarahin udah langsung ke rumah sakit aja, karena kita mau ke rumah sakit gitu. Namun sebelum sampai lokasi untuk menemui Lula, Muhammad Feros justru tahu kalau putri kesayangannya sudah meninggal dunia. Terus di tengah jalan juga diteleponin lagi, suruh di switch gitu. Istri suruh lanjut ke rumah sakit, saya disuruh ke polsek. Di situ langsung saya udah, anak saya udah nggak ada. Sebelum meninggal dunia, menurut sang ayah, influencer kelahiran 17 Juli 1999 ini pernah menjalani perawatan di rumah sakit karena sakit lambung. Ya kalau dia yang kita sering dengar yang suka diucap GERD, tapi kalau aku bilang dia ini yang sedang dia rasain ini dari pembengkakan di ususnya itu, gitu. Yang bikin kalau GERD ya kadang ada kadang enggak gitu dan nggak ganggu, tapi dari itu ya yang terlihat. Karena pas Januari itu pas mau tahun baru kan dia masuk rumah sakit, dari situ mukanya udah lain, mukanya udah pucet. Kalau kita lihat di story atau di konten-konten dia gitu, mukanya udah kelihatan gitu. Cuman ya kita nggak sadar gitu. Kita nggak sadar gitu, setelah terjadi baru kita amati gitu, dia udah mulai pucat, dia udah mulai nggak kuat kayaknya. Tak ada perubahan perilaku sebelum Lula pergi untuk selamanya. Hanya saja beberapa hari sebelumnya, anak kedua pasangan Muhammad Feros dan Tatu Yulianah itu sempat mengajak keluarga untuk makan bersama. Perilaku enggak ada ini ya, cuman dia sering mujiin adiknya sekarang. Terus dia ngundang kita nggak tanpa acara. Biasanya kan kalau setiap salah satu di antara kita yang ulang tahun pasti dia kita makan di sana, kita makan di sini, kita makan di sana, ketemuan di sana gitu kan gitu. Ini tiba-tiba enggak gitu, kita bilang ada acara apa? Enggak, mau makan-makan aja, tapi di rumah katanya. Gitu, tapi di rumah ya dengan dia mungkin nyewa barbecue gitu. Lengkap gitu. Kita tanya sampai udah makan tuh, kita juga tanya apa yang kamu ngomongin nih gitu. Enggak ada apa-apa, katanya. Cuma pengen ngundang aja. Ngundang itu. Saya lupa tanggal berapa gitu. Tapi ya belum lama, kayaknya mungkin 2 minggu lah Pak, kalau lama. Selama sebelum meninggal 2 minggu lah kurang lebih gitu. Udah. Tak hanya menyisakan duka, kepergian Lula Lafah semakin membuat sang ayah sedih karena selama ini Lula tidak pernah menceritakan sakit yang dialaminya. Enggak, dia nggak pernah cerita gitu. Makanya saya sedih banget waktu lihat dia curhat sama Keanu ya kalau nggak salah ya gitu. Saya kaget gitu, kok lu gak bilang gitu, kok lu diem gitu. Kan dia bilang di situ sampai sakit banget dia bilang. Kita nggak tahu beneran kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu dia nahan sakit selama itu. Ya itu dia akhirnya kita amatin, baru terlihat kan mukanya pucet di story terakhir gitu. Kelihatan gampang kelihatan. Ya, kalau kita perhatiin kelihatan.
Ayah Lula Lafah menyebut kalau putrinya baru saja pulang kontrol dari rumah sakit sebelum ditemui meninggal dunia di kamar apartemennya. Ya aku rasa sih mungkin dia kram ya. Mungkin kram ya, itu kan dia bengkak tuh. Gitu. Ya itu deh, ya namanya perih gimana sih, kan dia bilang sampai sakit banget dia bilang gitu. Itu berarti kan di usus dia itu nusuk gitu ya, mungkin ya gitu. Malam kejadian semalam paginya kan meninggal, malamnya dia habis check up gitu. Gitu hasilnya katanya seperti itu ya, dia curhatin ke temennya gitu. Tapi temennya selalu untuk udah banyak istighfar kayak gitu kan, gitu maksudnya jangan terlalu banyak pikir yang enggak gitu ya, nggak nyangka akhirnya jadi ya itu ya jadi kan kita tahu jadi oh Lula begini nih gitu. Ada baiknya juga kan pengakuan dia gitu ya kan, ada chat itu, ada pengakuan dia kan, kondisi dia terakhir seperti itu yang dia rasain gitu. Berbagai pertanyaan hingga spekulasi liar muncul atas kepergian Lula Lafah secara mendadak. Bagi Muhammad Feroz, tidak perlu ditanggapi satu persatu karena hanya akan menambah masalah. Apa nih salah satunya? Banyak yang janggalnya, tuduhannya emang banyak gitu. Cuma kita capek kalau kita iniin satu persatu gitu. Jadi apa yang mau ditanya itu aja gitu. Salah satunya apa gitu misalkan. Ya kalau obat-obatan ya jelas tuh dia habis dari rumah sakit ya. Dari rumah sakit otomatis dia keluar bawa obat gitu ya kan, masih bawa obat, ada beberapa obat gitu. Ada kan dari itu obat juga kan ada mereknya ya kan, ada peruntuk apa gitu, dan ada juga kan dari Pondok Indah kan itu, kwitansinya Pondok Indah kan gitu. Terkait tuduhan mendiang Lula Lafah menggunakan obat terlarang, Muhammad Feroz tegas membantah. Ia meyakini kalau selalu mengawasi kehidupan sang anak secara langsung. Lula nggak pakai begitu. Saya tahu banget Lula nggak pakai begitu. Saya keras kalau soal itu ya, kalau soal barang-barang begitu saya keras banget sama dia. Saya bilang kalau sampai lu kayak begitu, gue bilang gue nggak mau tahu ya kan, nggak mau nengokin, nggak mau bantuin ya kan, gitu, nggak mau urusan deh sama begitu. Kita keras urusan begitu. Dan kalau misalkan dia kayak begitu, ya pasti ketahuan lah, maksudnya nggak mungkin nggak ketahuan. Kita misalnya gini, kita kan sering kan, bukannya enggak gitu. Akhir-akhir ini karena dia jarang ke rumah, jadi lebih sering kita yang kesana, ya kan. Kita tidur di kamar dia, ya kan. Saya istri tidur di kamar dia. Kalau memang dia itu, dan kita selalu dadakan ya, nggak pernah izin gitu. Kita selalu bilang sama si Mbak gitu, kalau misalnya ada, udah kita datang gitu. Udah kita datang ya, kita tidur di kamar dia gitu. Nggak ada barang-barang aneh. Kita geratak, saya geratak beneran. Saya geratak kalau barang-barang kayak begitu kita tanyain gitu. Enggak, kalau apa yang pink itu nggak ada zat gitu. Anti beneran. Lula tuh enggak ya. Lula kalau untuk yang kayak begitu nurut. Kita dari dulu bilang Lul nggak boleh pakai kartu kredit, nurut. Sampai sekarang dia nggak punya kartu kredit. Kita bilang lu kalau punya uang beli, tapi lu nggak boleh kredit. Begitu. Dia nggak punya uang, dia nggak bakal beli mobil, dia beli cash. Lula bersih, nggak ada apa gitu yang mencurigakan di dalam tubuh dia, nggak ada di suratnya kan ada jelas itu, ya kan gitu. Kalau misalkan itu ya nggak mungkin gitu, kan disaksikan sama pihak polsek gitu kan. Tangis ibunda Lula Lafah Tatu Yulhanah pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Tak kuasa menahan tangis melihat jasad putri kesayangannya dikuburkan.
Begitu juga para sahabat tampak Keanu, Dara Arafah, Jennifer Koppen, Rebecca Klopper menangis terseduh ketika jasad Lula diangkat dari keranda dan dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu, sang kekasih Reza Arab sejak jenazah Lula diturunkan dari ambulans hanya bisa terpaku. Reza tak kuasa menahan tangis meski memandang jenazah Lula dari kejauhan. Reza tampak selalu dikuatkan oleh para sahabat yang juga turut hadir. Semuanya doanya bukan buat saya, buat saya ke keluarga. Menurut visum Rumah Sakit Fatmawati, jenazah Lula Lafah bersih, tak ada tanda-tanda yang mencurigakan yang menjadi penyebab kematian Lula. Fatmawati, waktu pas keluar enggak, dari suratnya juga dibilang bersih Lula bersih, nggak ada apa gitu yang mencurigakan di dalam tubuh dia, nggak ada di suratnya kan ada jelas itu, ya kan gitu. Kalau misalkan itu ya nggak mungkin gitu, kan disaksikan sama pihak polsek gitu kan. Surat itu juga kan dibaca, dari foto juga, gitu. Kalau misalkan ada sesuatu kan pasti, gitu. Selain mengawasi secara langsung, keluarga juga memantau kondisi Lula Lafah melalui teman-teman di media sosialnya. Menurut Muhammad Feroz, ia baru bisa tenang jika Lula sudah memberi kabar di mana keberadaannya. Nah, kalau istri saya sering tiap hari gitu. Kita juga selalu begitu. Kita sampai semua teman-teman Lula itu kita follow-followin gitu. Karena ya kita anak nggak sama kita kan ya. Ya sepi ini story, dia lagi sama siapa nih misalkan, ya kan, oh masih siapa misalkan, ya kan salah satu temennya gitu, kita follow dia, oh berarti ada di situ aman, tenang. Itu yang kita lakuin dari Lula sejak jadi selebgram. Kita pantau dari situ, semua teman-teman kita follow, gitu. Jadi kita bisa tahu, oh dia lagi pergi sama si ini, udah dapat info begitu, kita pantau dari Instagramnya si itu gitu. Kalau Lulanya lagi jarang ya gitu, kita bisa lihat dari situ gitu. Ya kan yang sering kan dia seperti sama BK, ya kan sering sama Keanu, sama banyak lah gitu. Jadi ya kita bisa pantau dia gitu. Bukan kita nggak perhatiin, oh enggak, kita pantau. Bahkan kalau misalkan kita WA, ya kan kita WA, kita kadang-kadang cuma nanya, lu kamu lagi apain? Oh, aku lagi di sini pak. Gitu. Aku udah lihat bahasa Lula, aku udah tenang. Aku kan tanya dia lagi. Itu yang kita pantau, selalu kita tanya begitu, baik Lula maupun kakaknya gitu. Kakaknya apalagi kan di Jerman kan jauh kan gitu, dia udah rumah tangga juga sekarang gitu. Ya kita komunikasinya begitu gitu. Dia nyaut dan kita udah yakin nih bahasa dia, udah kita tenang gitu. Sampai dibilang udah nanya terus ngilang gitu. Bukan kita ngilang, yang penting kita udah tahu kan. Kita juga nggak mau banyak nanya ke dia, takutnya wah papa ngapain nih interogasi gue nih, ya kan apa. Pantau banget gitu kan, takut begitu ya, namanya anak kan suka nggak mau dipantau gitu kan gitu. Ya kita sih cukup gitu aja, dia udah balas aja, dia syukur alhamdulillah. Usai Lula Lafah ditemukan meninggal di kamar apartemennya, beredar surat keterangan kematian Lula Lafah yang diterbitkan Medical Clinic yang berpraktik di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam surat kematian tertulis jika Lula Lafah meninggal karena henti jantung dan nafas. Pemirsa News 5 beredar di media sosial di mana ada surat kematian dari Lula yang berasal dari Mardiah Medical Clinic. Sekarang tim iNews 5 akan menuju ke klinik tersebut untuk mengkonfirmasi apakah surat kematian dari Lula benar-benar dikeluarkan dari klinik tersebut atau tidak. Misi, Mas. Boleh ketemu sama dokter atau kepala klinik? Dokter Rizkinya lagi libur. Dokter Rizkinya lagi libur? Iya, libur. Oh, gitu. Ya, itu harus langsung ke dokter Rizkinya. Langsung ke dokter Rizkinya mengeluarkan ya? Iya.
Dokter Rizkynya lagi libur. Lagi libur. Kurang tahu sampai kapan. Liburnya nggak tahu sampai kapan. Iya. Cuti. Iya. Kalau Dokter Rizky itu yang pemilik klinik Iya, Mardiah, iya benernya. Lagi nggak di sini soalnya. lagi nggak ada di sini. Iya. Oh, tapi kalau dari yang media sosial udah rame begitu, memang sebelumnya almarhumah pernah berobat di sini. Enggak, jadi Dokter Rizky ke apartemennya. Oh, Dokter Rizky yang ke apartemennya Ke sana. pada saat kejadian Iya. dan mengeluarkan surat kematiannya. Iya, periksanya aja di sana. Jadi pasiennya enggak ke klinik. Oh, Dokter Rizky berarti dipanggil atau Iya, dipanggil sama sama manajernya si pasiennya. manajernya si pasiennya tersebut? Iya. Oh, berarti Dokter Rizky itu dokter panggilan Iya, dari model gitu. manajernya. Oh. Manajernya atau temennya tuh nggak tahu. Oh, Pokoknya gitu. terus dipanggil aja ke apartemennya pasien. Oh, dipanggil ke apartemen pasien. Itu pagi, siang, sore, malam, tahu nggak Mas? Oh, kurang tahu, soalnya bukan sama saya. Tapi pada saat itu Dokter Rizky memang prakteknya di sini setiap hari. Oh iya, ini klinik-klinik apa sih? Kliniknya memang klinik Dokter Rizky, tapi prakteknya Dokter Rizky mobile atau gimana? Iya, mobil juga ada, kadang juga praktik di klinik. Sekarang dia lagi libur. Lagi cuti. Iya, ada nomor kontak yang bisa dihubungin nggak Dokter Rizky? Paling nomor klinik aja, soalnya nomor klinik itu duplikat. Nomor klinik aja, nomor klinik duplikat semuanya. Kalau surat berarti dikonfirmasi memang asli ya dari sini. Maksudnya iya. memang Iya, rumah ada. klinik ini. Iya. Masnya dengan Mas siapa? Mas, Mas I. iya, Mas I selaku perawatnya. perawat di klinik sini. Makasih Mas I. Pada tanggal 23 Januari sekitar pukul 18.50 salah satu rekan dari almarhum menghubungi saya untuk meminta saya berkunjung atau melakukan pemeriksaan medis secara home care ke lokasi salah satu apartemen di apartemen Dharma Wangsa. Atas dasar permintaan beliau, saya hadir kurang lebih dalam 20 menit. Saya telah tiba dan bertepatan juga saya tiba bersamaan dengan rekan dan pasangan almarhum, dan kami naik bersama-sama seperti yang nampak di CCTV tadi. Setelah saya tiba di lantai 25 tersebut, sudah ada tim dari kepolisian dan rekan-rekan almarhum, dan saya diminta untuk segera melakukan pemeriksaan. Saat saya temui, kondisi almarhum sudah tidak sadar. Lalu saya lakukan pemeriksaan ya untuk denyut nadinya, denyut jantung, kemudian melihat pergerakan dinding nafasnya, mencoba mengukur tensi, mengukur suhu, dan pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Pada saat itu saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dadanya. Dan telah ada tanda-tanda pasti kematian pada saat melakukan pemeriksaan, sehingga pada saat itu juga setelah saya melakukan serangkaian pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa almarhum LL telah tiada pada sekitar 19.20. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum.
Kabar meninggalnya Lula Lafah yang begitu mendadak masih meninggalkan pertanyaan di benak publik. Meski keluarga menolak dilakukannya autopsi, pihak kepolisian tetap berupaya untuk mengungkap penyebab sang influencer itu meninggal. Hingga Senin 26 Januari, polisi setidaknya telah memeriksa 7 orang saksi, mulai dari asisten pribadi, asisten rumah tangga, sopir pribadi, dokter pribadi, pihak rumah sakit tempat Lula pernah dirawat, serta kekasihnya Reza Arab. Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau mengklarifikasi 6 saksi yang sudah ada di TKP juga pada saat itu. Selain itu dengan pihak rumah sakit, karena berdasarkan informasi saksi, salah satu saksi saudari LL ini mengalami gangguan kesehatan. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan putus doa buat almarhum ya. Minta doanya yang terbaik pokoknya. Yang terbaik. Berarti hari ini Boleh ini saya mau wudhu dulu. Berarti ini melengkapi pemeriksaan kemarin ya Kak? Enggak, kemarin itu saya cuma menemani aja. Oh, berarti hari pemeriksaan hari ini. Kasus meninggalnya influencer Lula Lafah masih diselidiki kepolisian. Terbaru, polisi akan meminta keterangan dari pihak keluarga untuk mengusut soal penyebab Lula Lafah meninggal dunia. Terkait perkembangan kematian selebgram Lula, kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan meminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita juga kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari kembali ke CCTV live, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi, yaitu kembali saudari VA yang tadi sehari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat sehari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk
menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dari sini nanti saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL, yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV lift, ya lanjut, terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal, oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya, melalui lift barang terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Kita tidak bisa menjawab akibat apa kematian, kita tidak bisa menyimpulkan karena tidak dilakukan otopsi. Tadi kalau mendengar penjelasan Kasat Reskrim bahwa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan, sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan. Bisa menyebabkan ketergantungan, bisa menyebabkan adiktif psikotropik, psikologi, dan yang lebih penting bisa menyebabkan apa yang disebut iskemia dan hipoksia dan bahkan kematian. Sebelum Lula Lafah ditemukan tak bernyawa, Lula Lafah tiba di apartemennya pada Kamis 22 Januari 2026 sekira pukul 10 malam setelah pulang berobat ditemani sopir dan asisten pribadinya bernama Cindy. Menurut keterangan asisten rumah tangga bernama Asia, ia sempat dengar suara erangan kesakitan dari kamar Lula sekira pukul 2 dini hari. Pagi hari sekira pukul 9, Asia baru mengetuk pintu kamar. Namun Lula Lafah tidak memberikan respon apapun. Tak kunjung keluar kamar, Asia menghubungi pihak keluarga dan meminta bantuan pihak apartemen untuk membuka kamar Lula Lafah yang terkunci dari dalam. Lula ditemukan meninggal pukul 17.50 dengan posisi telentang di atas kasurnya dengan menggunakan kaos putih. Saat olah tempat kejadian perkara pada Jumat 23 Januari lalu di apartemen Lula, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit. Asisten rumah tangga Lula menyebut Lula sempat berobat pada malam hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dalam tubuh Lula saat ditemukan meninggal di atas tempat tidur di kamar apartemennya. Polisi juga mengungkap Lula baru saja menjalani tindakan medis berupa operasi batu ginjal serta memiliki riwayat asam lambung. Asisten rumah tangga Lula mengaku mendengar erangan kesakitan dari dalam kamar Lula dini hari sebelum ditemukan meninggal. Polisi menduga musisi Reza Arab berada di apartemen saat kekasihnya itu meninggal dunia. Polisi memeriksa barang bukti yang diamankan dari apartemen Lula termasuk tabung gas whipping atau gas tertawa. Di dalam tabung baja whipping terdapat gas bernama nitrous oxide
N2O adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berasa. Di industri pangan, whipping digunakan sebagai pembentukan busa krim. Di bidang medis digunakan sebagai anestesi, di mana pemberiannya selalu disertai dengan oksigen dengan kadar 30 hingga 50% untuk mencegah terjadinya hipoksia. Sayangnya kini N2O justru disalahgunakan sebagai sarana mencari sensasi sesaat, terutama di kalangan anak muda. Penyalahgunaan whipping bisa menyebabkan kematian. Saat menghirup N2O murni dari balon, pengguna tidak menghirup oksigen. Hal ini menyebabkan otak kekurangan suplai oksigen secara drastis yang bisa berujung pada pingsan, kejang hingga kematian mendadak. Penggunaan jangka panjang menghambat penyerapan vitamin B12. Defisiensi B12 yang parah dapat menyebabkan kerusakan sumsum tulang belakang dan saraf tepi, mengakibatkan kelumpuhan atau hilangnya kemampuan berjalan. Gas N2O keluar dari tabung dengan suhu yang sangat dingin. Menghirup langsung dari tabung dapat membekukan tenggorokan dan paru-paru, menyebabkan ledakan organ dalam. Terkait maraknya perbincangan warganet tentang peredaran gas tertawa atau whipping yang diduga menjadi penyebab meninggalnya influencer Lula Lava, tim iNews menemui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut produk kuliner yang dikaitkan dengan praktik nge-fly demi sensasi high itu berbahaya jika disalahgunakan karena bisa mengganggu suplai oksigen dalam tubuh. Begini, whipping itu intinya mengandung zat yang disebut dengan nitrit oxide. Nitrit oxide itu N2O. Itu biasanya adalah kita gunakan untuk anestesi atau proses pembiusan. Tapi banyak sekarang disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak tepat. Badan POM akan mengatur menjadikan adalah zat-zat yang merupakan obat-obat tertentu. Iya. Dampaknya salah satunya bisa menyebabkan ketergantungan, bisa menyebabkan adiktif psikotropik, psikologi, dan yang lebih penting bisa menyebabkan apa yang disebut iskemia dan hipoksia dan bahkan kematian. Kita tidak ingin masyarakat kita, apalagi generasi muda seperti itu. Makasih. Pak, ini sudah temuan awal atau baru nggak sih Pak terkait whipping ini? Whipping sebetulnya itu selama ini kita digunakan untuk es krim sebetulnya sebagian ya. Krim untuk memperbaiki cita rasa, termasuk obat. Kalau untuk obat kita gunakan untuk obat bius yang sebagai pendukung untuk terjadinya. Intinya kan N2 itu kalau yang bebas berikatan dengan oksigen, orang bisa menyebabkan iskemia atau hipoksia. Dan hipoksia kenapa? Karena dia serap oksigen kita dan itu sangat berbahaya. Memang dampaknya dia merasa bahagia, gembira, ketawa sendiri. Tapi ini harus kita atur. Intinya begitu. Terima kasih. Polisi menyebut meninggalnya Lula Lava secara mendadak bukan disebabkan karena tindak kekerasan, sebab tidak ada tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya. Teka-teki kepergian Lula Lava harus bisa dijelaskan secara terbuka agar rumor tanpa bukti yang dituduhkan terhadap Lula Lava bisa dibantahkan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.